Perhatikan, lihatlah Wahyu 1:17. Framingannya tuh gini. Lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Amin. Haleluya. Tidak ada yang mereka tunggu pada hari kiamat kecuali kedatangan Allah dalam naungan awan bersama malaikat. Haleluya. Gimana teman-teman? Al-Quran teridentifikasi dan kepergok meniru Bible. Ya kan? Ya kan? Nah, Bible kan lebih awal dari Al-Quran. Nah, Bible bilang, nanti Tuhan mereka akan datang dalam naungan awan. Dan setiap makhluk di bumi akan melihat Tuhan mereka. Udah, dan semuanya merasa menyesal. Amin, haleluya. Oke? Al-Quran jiplak. Al-Quran copy paste. Di Al-Baqarah 210. Kalau Anda tak tahu gramatikal, berarti jiplak. Nah, dalam 210, tidak ada yang mereka tunggu-tunggu pada hari kiamat kecuali kedatangan Allah dalam naungan awan bersama malaikat untuk melakukan perhitungan. Teman-teman sekalian, perhatikan ayat ini. Kita bangun dulu ya. Bangun dulu pertanyaan besarnya. Pertanyaan besarnya. Simak pertanyaannya untuk seluruh muslim. Di dalam kitab Wahyu 1 ayat 7, Bible mengatakan, yang Bible tersebut lebih duluan ada daripada Al-Quran. Apa yang dikatakan? Lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Amin. Haleluya. Dalam Al-Baqarah 210 juga menyampaikan bahwa Allah akan datang dalam naungan awan bersama malaikat. Wah, Al-Quran kepergok menjiplak Yesus dan menggantikannya dengan Allah sesembahan negeri Mekah. Ya, cecenya jadi oten. Cecenya jadi oten nih. Cecenya kita jadi oten. Kepergok mengatakan bahwa Tuhan negeri Mekah diganti oleh Yesus. Inilah kejahatan Al-Quran. Gitu ya. Oke, perhatikan. Teman-teman sekalian, menurut Kristen, menurut Nasrani, Allah itu siapa? Menurut Nasrani. Coba, yang turun Allahnya enggak? Perhatikan dulu. Nanti, sabar, santai bro, objektif. Kita jawab. Detik kita tahu hal tambih, kita tahu. Oke, Bapak, bukan Bapak. Makanya dari Al-Quran. Bagi Al-Quran, Nasrani, apa anggapan Nasrani terhadap Nabi Isa? Apa anggapan Nasrani terhadap Nabi Isa? Udah, kita bahas versi Al-Quran, nggak usah bawa Kristen. Al-Quran mengenal dengan Nasrani. Nih jawabannya. Sama-sama buka Al-Baqarah. Al-Maidah ayat 72. Al-Baqarah ayat 72. Apa dikatakan? Sungguh telah kafirlah mereka-mereka yang berkata bahwa sesungguhnya Allah. Anggapan mereka apa? Allah. Dialah Al-Masih ibnu Maryam. Oke. Bagi orang Nasrani, Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Paham sampai di sini? Paham sampai di sini? Nah, jadi Allah menjawabnya. Kan di dalam kitab mereka itu menjelaskan gini. Menjelaskan bahwa tenang, di akhir zaman akan datang nanti Isa putra Maryam. Akan datang nanti Yesus dalam naungan awan. Al-Quran mengatakan, tidak lain, apakah, ini hal tambih ya, kalau kita masukin dengan hal tambih ya. Hal tambih gini, apakah kalian mengira dan menanti nanti Tuhan akan nanti Allah itu akan datang dalam naungan awan seperti kiraan kalian? Paham maksudnya? Paham maksudnya? Nih, kita masuk hal tambih itu. Pertanyaan untuk penegasan dan tidak butuh jawaban. Paham maksudnya? Gini. Apakah kamu mengira dengan kamu mencontek kamu bakal pintar? Butuh jawaban nggak? Butuh jawaban nggak? Butuh jawaban nggak? Butuh jawaban nggak? Pertanyaan. Enggak kan? Itu adalah pertanyaan untuk penegasan. Apakah kamu mengira dengan kamu mencontek kamu sudah pintar? Apakah kamu mengira kamu akan sukses dengan berlaku keras? Dengan berlaku curang. Apakah kamu mengira kamu tidak akan diadili? Itu pertanyaan yang butuh jawaban atau hanya menegaskan setiap apa yang dia lakukan. Paham? Nah, itu yang dimaksudkan dengan hamzah istifham kalau pakai hamzah. Yang dimaksudkan hal tambih. Hal tambih kalau menggunakan kata hal. Perhatikan. Hal itu penggunaannya teman-teman sekalian, nih baru kita masuk, ini kita masuk hal, nih kalimat hal. Ini kalimat hal penggunaan fungsionalnya tahu nggak apa? Untuk menjadi istifham. Apa itu istifham? Pertanyaan. Ini hal. Penggunaan aslinya. Udah. Penggunaan aslinya itu lil istifham. Apa itu istifham teman-teman? Pertanyaan. Contoh. Hal anta zaujuka? Apakah kamu suami aku? Apa? Hal anta zauji? Apakah kamu suamiku? Ya gitu.
hal anta zaujatuka, apakah kamu itu istriku? Tujuan daripada istifham adalah untuk bertanya. Tapi dijelaskan, kadang-kadang pemakaian hal itu lil apa? Litambih nih. Perhatikan. Nah, penggunaan kata hal itu bagi tambih salah satunya. Jika adanya illah. Apa itu illah? Kalimat istisna. Perhatikan kalimat ini. Perhatikan kalimat ini. Mana dia? Selesai dulu. Nih, perhatikan kalimat ini. Hal, syarat hal adalah istifham. Kemudian di depannya ada kalimat apa? Kemudian di depannya ada kalimat apa, teman-teman? Tadi apa syaratnya? Apabila ada hal dan kata illah, maka itu masuknya kepada hal istifham atau hal tambih. Coba teman-teman. Apabila ada kata hal dan apabila ada kata illah, maka masuknya ke hal tambih atau hal istifham. Hal tambih. Maka batalah ini menyatakan kalimat istifham. Istifham batal, jadinya tambih. Tambih itu apa? Sama seperti istifham ingkari, yaitu pertanyaan untuk tegasan. Bukan pertanyaan untuk dijawab, tapi pertanyaan untuk menegaskan. Maka di sini Allah membicarakan, apakah kalian menanti? Paham nggak? Apakah kalian menanti Isa yang kalian sebut Allah itu akan datang dalam awan-awan? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Allah mengklaim orang kafir ini, Nasrani yang menyembah Isa ini berpendapat bahwa nanti Yesus akan menolong mereka dan datang di hari kiamat dengan awan-awan dengan perantara malaikat. Allah jawab, apakah kalian mengira yang nanti akan datang kepada kalian itu adalah Allah yang kalian sebut Isa putra Maryam dalam naungan awan-awan dan didampingi oleh para malaikat? Sampai di sini paham maksudnya? Coba, sampai di sini paham maksudnya? Sampai di sini paham maksudnya? Justru ini ayat mujizat. Allah bilang, Allah seakan-akan mau bilang, ada klaim pemahaman Nasrani ini bahwa nanti suatu saat akan ada penyelamatan terhadap mereka, yang Tuhan mereka yang mereka anggap itu adalah Allah pencipta langit dan bumi, datang kepada mereka dalam naungan awan untuk menyelamatkan mereka. Allah jawab dengan hal tambih, apakah kalian menanti-nanti dan mengira nanti suatu saat Allah yang kalian sebut Isa putra Maryam itu akan datang dalam naungan-naungan awan bersama para malaikat untuk menolong kalian dan memperhitungkan kalian? Paham? Bang objektif gimana? Udah dapat? Udah dapat? Jawabannya ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya menjelaskan azab. Jadi mengandung satir juga ya bro. Iya, karena hal tambih. Karena hal tambih. Syarat hal nggak boleh ada ilah. Kalau ada ilah, halnya jadi tambih. Hal itu untuk bertanya. Contoh. Hal anti zaujatika. Hal anti zaujatuka. Apakah engkau adalah istriku? Pakai ilah nggak? Enggak. Baru dia hal tersebut masuk ke dalam hal lil istifham. Baru dia masuk ke dalam hal yang pertanyaan. Saya bilang, hal anta tilmis? Apakah engkau adalah murid? Na'am. Oke. Hal anti zaujatika, apakah engkau adalah istriku? Naam, nggak ada kata illah. Karena kata illah itu sifatnya istisna. Terus muncullah syarat. Apabila ada kata hal dan ada kata illah, maka hilanglah paham istifham, digantilah dengan tambih. Malah sebenarnya membantah bukan menciplak. Benar. Paham ya satirnya ya, Bang Bro objektif? Justru gini, coba kalian bayangin kalian nggak pelajari Bible. Kalian nggak tahu maksudnya. Coba bayangin nih. Aku justru meneliti ayat tadi malam itu merinding. Wah, keren kali ayat ini. Keren kali ayat ini. Karena kerennya gini guys. Andaikan kalian nggak pelajari Bible. Apa yang kalian tahu? Oh, yang kalian tahu ya tanpa mempelajari Bible nih. Yang kalian tahu tanpa pelajari Bible. Berarti nanti Nasrani berpikir Tuhan mereka akan datang dalam naungan awan yang mereka sebut dengan Allah. Karena laqad kafaral ladzina qalu huwallahu Isa putra Maryam. Bagi mereka Allah itu Isa putra Maryam. Dan mereka menduga nanti Tuhan mereka yang mereka sebut Allah adalah Isa putra Maryam itu akan datang dalam naungan awan. Ya udah, sampai situ aja. Tapi detik itu tertulis di Bible gimana? Langsung, ya Allah, sekeren ini anjir. Paham gak maksudnya? Sekeren ini ternyata validasinya ada di sana. Allah bilang ada iming-iming yang datang kepada mereka yang mereka sebut Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam yang datang nanti dalam naungan awan bersama para malaikat. Allah tampar kepala mereka dengan hal tambih.
apakah apakah yang kalian nanti hai mereka itu, yang akan datang kepada kalian itu adalah Al-Masih yang kalian sebut Allah itu dalam naungan awan bersama para malaikat, yang nanti turja'ul umur, yang akan menunaikan setiap urusan kalian, yang akan menyelamatkan kalian, yang nanti akan menebus dosa kalian, kayak gitulah. Yang akan menyelamatkan kalian, itukah yang kalian pahami? Paham nggak? Selanjutnya, ini Al-Baqarah 210. Perhatikan. Nih, 211. Nah, tanyakan kepada Bani Israel, berapa banyak bukti nyata tentang kebenaran yang telah kami anugerahkan kepada mereka? Siapa yang menukar nikmat Allah dengan kekufuran setelah nikmat itu datang kepada mereka? Sesungguhnya Allah maha keras hukumannya. Pertanyaan saya. Gini, pertanyaan saya gini cara berpikirnya. Kalau di situ memang Allah dan bukan untuk orang kafir. Udah, kalau memang Allah, nanti Allah akan datang kepada seluruh manusia dalam naungan awan untuk bertemu dengan kita semua yang didampingi oleh para malaikat. Maka ayat kelanjutannya adalah paling kurang pujian terhadap Allah ataupun nikmat. Maka jawaban ayat selanjutnya bukan azab. Apa jawabannya? Yang nanti kalian semua akan tercengang melihat muka Allah. Yang nanti kalian semua akan memuji Allah. Yang nanti kalian semua akan diberkati dalam rahmat Allah dan masuk surga. Kalau memang Allah yang datang. Benar gak? Tapi pertanyaan kita, ayat selanjutnya menjawab apa? Dengan kalimat azab. Paham maksud saya? Kenapa istifham tadi ingkari? Karena apa? Istifham tadi tambih. Istifham tadi tambih untuk bilang, nih ayat selanjutnya azab isinya, bukan pujian terhadap Tuhan. Kalau ini pujian terhadap Tuhan, benar Allah yang datang. Tapi detik Allah yang datang, Allah ceritakan azab selanjutnya. Apa? Azab Allah ceritakan bahwa yang kalian nanti kalian kira Isa Al-Masih yang datang di atas naungan awan. Paham maksudnya? Itu hal litambih. Kalau kalian nggak paham hal litambih, nggak ada jawaban di ayat ini. Nih, ingat hal litambih tadi kita udah bilang hal litambih. Mana itu? Nah, ini hal litambih. Perhatikan, hal ini litambih. Syarat hal litambih tadi apa? Illah. Kita udah buka kitabnya tadi, ini kitabnya, namanya kitab Mu'jamul I'rab nih. Hal, faedahnya litambih, syarat, apabila ada kalimat hal, ditutup dengan kalimat illa istisnaiyah. Apabila ada hal, ada illa istisnaiyah, maka makam daripada hal tersebut masuk kepada hal litambih, ghaira istifham. Oke? Tidak masuk kepada hal istifham, masuknya kepada ghaira litambih. Ana udah jawab kemarin itu satir, tapi nggak kuat karena kurang gramatikal. Iya, aku mau naik nggak bisa kemarin sama kiamat. Udah dapat jawabannya. Udah jawab jawabannya ya teman-teman ya. Nah itu hal litambih. Justru menunjukkan mukjizat Al-Quran. Bukan membuktikan Al-Quran menyontek. Apa mukjizat Al-Quran? Dalam sangkaan mereka menanti-nanti. Wahyu 1 ayat 7. Mereka dalam sangkaan mereka, dalam iming-imingnya mereka akan datang nanti Isa putra Maryam dalam naungan awan. Yang mereka sebut itu adalah Allah. Laqad kafaral ladzina qalu huwallahu Isa putra Maryam. Mereka menyebut Isa putra Maryam itu sebagai Allah. Dan mereka beriming-iming dan mencita-citakan bahwa nanti Allah yang mereka sebut adalah Isa putra Maryam akan datang dalam naungan awan bersama para malaikat. Terus dijawab oleh ayat selanjutnya dengan azab. Dengan kalimat azab. Seharusnya kalau memang Allah yang datang, kalimat pujian. Kalau kalimat azab menunjukkan apa? Tidak lain yang menanti kalian, azab yang ada di kalimat selanjutnya. Paham maksudnya? Nah, dan konsekuensi hal tersebut, halnya litambih, peringatan kepada mereka. Maka enggak mungkin kita yang diperingati, mereka yang telah kufur terhadap Allah. Diperingati dengan hal litambih, syarat ada illah sesudah hal. Itu jawabannya.
Itu justru menunjukkan bahwa inilah mujizat Al-Quran. Kalau kita dulu cuma baca Al-Quran, oh berarti ada iming-iming bahwa nanti Isa putra Maryam datang dalam naungan awan bagi mereka. Kita nggak dapat. Detik kita pelajari Bible, dapat di Wahyu 1 ayat 7. Bahwa mereka akan menanti-nanti sosok itu. Datang dalam naungan awan bersama para malaikat. Kapan 2 versus 2? Nggak tahu aku mau ajak siapa Kimoto. Udah aku coba ajak, nggak ada yang mau guys. Si apa? Siapa itu namanya? Si Joseph ajak aku one by one. Udahlah, one by one aja lah nanti debat sama Joseph. Oke, paham ya? Catat itu. Jadi kesimpulannya, coba saya tanya kepada kalian. Kesimpulannya. Udah bisa jawab kira-kira kalau ada pertanyaan. Wahyu 1 ayat 7 menjelaskan bahwa Isa Al-Masih datang dalam naungan awan bersama para malaikat. Dijiplak oleh kitabmu Al-Quran mengatakan nanti bukan Isa Al-Masih yang datang, tapi Allah dalam naungan awan bersama malaikat. Dijiplak, diganti dengan Tuhan negeri Mekah. Begitu jahatnya Al-Quranmu. Wah, gimana jawabnya? Ayo. Ayo, gimana? Gimana jawabnya? Al-Baqarah 210 buktinya. Nih. Nih, Al-Baqarah 210 buktinya. Nih. Tuh. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu pada hari kiamat kecuali kedatangan Allah dalam naungan awan bersama malaikat. Ayo. Kita adalah menu yang gak dipilih, bener. Kita menu yang gak dipilih guys. Susah guys ya. Kita menu yang gak dipilih. Gimana kalian jawabnya? Jawabannya ya gimana kalian mau jawab kalau kalian gak paham gramatikal? Jawabnya cuma di sini. Al-Quran menjawab hayalan mereka. Benar, karena seharusnya kalau ini Allah yang datang, maka kalimat 211-nya, ayat 211 isinya pujian guys. Ini 211. Masalahnya di 211 adalah ayat yang memperingati mereka guys. Di 211 ini ayat yang memperingati mereka. Tanyakan kepada Bani Israel berapa banyak bukti yang nyata kebenaran yang telah kami anugerahkan kepada mereka. Siapa yang menukar nikmat Allah dengan kekufuran setelah nikmat itu datang kepadanya? Sesungguhnya Allah maha keras hukumannya. Lah. Allah menampol halu mereka. Apakah kalian mengira yang kalian nanti-nanti? Terima kasih ilmu gramatikal. Jazakallah bang objektif. Udah. Apakah kalian nanti akan mengira yang datang nanti adalah Allah dalam naungan awan seperti halunya para pendeta kalian, halunya pendahulu-pendahulu kalian yang nanti akan menyelamatkan kepada kalian? Dijawab di 211. Tanyakan kepada Bani Israel. Berapa banyak bukti yang nyata, kebenaran yang telah kami anugerahkan kepada mereka. Siapa yang menukar nikmat Allah dengan kekufuran setelah nikmat itu datang kepadanya? Sesungguhnya Allah maha keras hukumannya. Itu. Allah jawab halu mereka. Nggak ada itu. Nggak ada nanti Isa putra Maryam yang kau sebut Allah itu akan datang dalam naungan awan menyelamatkan kalian. Yang ada menanti kalian adalah sesungguhnya Allah maha keras hukumannya. Hukuman yang akan datang kepada kalian. Itu guys. Suka kontenmu mencerdaskan orang Islam dengan memperdalam Al-Quran. Saya bang adalah menu yang tak dipilih bang. Bang, saya adalah menu yang tak dipilih bang. Mana Akimoto nih? Kalau agama sebelah cukup imani saja. Ya. Itu guys. Mana nih Akimoto nih? Menu yang gak dipilih. Mana Akimoto nih? Ya bang. Sedalam apapun saya menyampaikan bang. Saya adalah menu yang tak dipilih bang. Paham gak? Menu yang tak dicicipi bang. Karena ini akhir zaman. Menu lain lebih banyak yang lebih menarik abang. Yang lebih enak untuk dicicipi bang. Memang menunya langka. Tapi apa boleh buat? Lidah orang sekarang tak sanggup menikmati. Dan kita adalah menu-menu yang tak dipilih. Tapi ada di daftar menu, benar. Tapi ada di daftar menu. Tapi nggak dipilih, pelengkap aja, benar. Bagus dengan candanya tawanya bang. Iya. Andai kalian tahu maksud menu yang tak dipilih. Aduh.
Awas ria, yang waras dah paham kok insya Allah. Ya nggak ria kok. Nggak pernah aku ria guys. Yang aku cuma pengen mencerdaskan orang-orang dan bukan mengatakan aku lebih cerdas. Mari kita berpikir bersama. Apa yang aku tahu kasih tahu gitu kan. Oh pas ditanya aku bisa jawab ya PR. Jangan mencoba menjelaskan Al-Quran sembarangan tanpa kamu tahu ilmunya. Enggak, jangan merasa malu untuk bilang PR ya. Jangan malu. Jangan malu. Daripada ngomong sembarangan. Nah aku misalnya nggak paham. Ya aku lebih baik jadi PR gitu. Oke, aku tutup yang di YouTube dulu. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang di YouTube. Sila. Bang, semalam juga ada pertanyaan yang perlu gramatikal. Apa itu? Pertanyaan apa, Bang? Coba, pertanyaan apa yang ada gramatikal? Keren-keren, Bang. Ya. Andai aku adalah menu yang dipilih, layaknya kalian memilih menu ini. Pasti semuanya sangat indah. Tapi apa boleh buat? Kita adalah menu yang kuno, guys. Tapi doain ya, bisa long distance ya guys ya, menjelaskan Al-Quran bahkan sampai tamat. Sekeren-kerennya tapi nggak dipilih ya. Ya, doain aja. Bang Daman itu sehat, semuanya lancar, dan bisa menjelaskan Al-Quran bahkan sampai tamat walaupun umur kita itu udah puluhan tahun nanti. Berapa lama idealnya belajar gramatikal itu? Paling kurang 5 tahun. Itu 5 tahun tuh belum ini. Ini mau objektif. Recommended. Ini recommended. Ini beli. Soal arti cari di kamus. Ini recommended. Ya, kalau mau tahu kayak tadi. Mausul taruh di tengah maksudnya apa? Taruh di awal maksudnya apa? Hal, kalau seandainya ada ilah ujungnya maksudnya kemana? Nih contoh ya. Namanya kitab Mu'jam Mufassal. Mu'jam Mufassal. Bisa jadi ada di Maktabah Syamilah atau carilah di Google, mana tahu dapat. Nggak usah beli lagi. Nah, misalnya alif nih ya. Ini alif. Ini hamzah. Nah, nanti ada beberapa pemakaiannya. Contoh, hamzah istifham. Selanjutnya hamzah lin nida, ada hamzah nida penggunaannya. Selanjutnya alif, ada damir lir, banyak. Nih. Banyak nih penggunaan kata. Karena nanti penggunaan kata itu bisa jadi beda-beda. Misalnya, kata-kata imma, tiba-tiba ada inna. Nah, nanti jadi berubah. Imma yang tadi penggunaannya seperti ini jadi berbeda fungsi karena apa? Dimasukkan oleh kata inna. Ini jawabannya nih. Tapi ini masih sebagian kecil karena perlu kombin dengan asbah wa nadhair, kaidah ilmu Arabi, kaidah Arab. Book name. Waduh, nih Idahul Mu'jam Mufassal namanya. Tapi bahasa Arab. Mu'jam Mufassal. Ya. Ya, ini cari. Ini penting. Karena contohnya ya, setiap contoh misalnya kan kalimat lafdan huwa sautu nanti dikaitkan dengan Al-Qur'an. Misalnya lakinna huruf musyabbah, lakinna adalah huruf tasbih. Ditasbihkan dengan fiil, penggunaannya ada di mana nanti disebutkan di Al-Baqarah. Menu kenapa nggak dipilih? Kita nggak enak. Bukan nggak enak, males nyoba. Karena aku yakin detik dicoba, enak ini. Gitu. Tapi nggak dicoba. Nah, di sini hebatnya dia ada catatan kaki. Ya, di sini ada catatan kaki. Misalnya lan ya. Ini lan. Lan huruf nasab dan nafi istiqbal. Artinya kalau penggunaan kata lan, maka zaman pada setiap fiil itu dibuangkan, nggak pakai zaman lagi, maka dia layaknya mubtada khabar. Penggunaannya ada di mana? Misalnya surah At-Tariq ayat 4, surah Yusuf ayat 96, surah Hud ayat 74, surat Al-Ankabut ayat 65. Jadi disebutkan penggunaannya dalam Al-Quran di ayat-ayat berapa saja. Nah gitu guys. Man kalau udah ini udah selesai. Tapi doa dulu apa gimana? Ini udah selesai. Doa dulu ya. Ini ya teman-teman ya. Ini rekomen. Doa ya. Semoga dengan doa ini menunya akan semakin dipilih guys.
Ya doa dulu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi saya menilai apa yang saya lakukan baik lah. Setidak dipilih apapun menunya, saya yakin suatu saat Allah punya jawaban lain untuk menu ini. Yakin aja sama Allah, orang niat saya baik kok. Ya. Teman-teman yang mau join pengajian ya, yang mau rutin pengajian tiap hari itu kita ada grup ya guys ya. Mana Bang Mogi? Bang Mogi chat dulu Bang Mogi, masukin yang mau. Baik banget Bang, wakaf waktumu buat umat. Ya. Yang mau masuk grup mana dia? Mana Bang Mogi? Nih ya, nih DM beliau. Jadi kita bisa masuk ke room, ke apa? Nah itu. Jadi biar tahu jadwal pengajian dan nggak telat. Karena kalau telat capek kayak tadi, kita udah sampai ke Al-Lazi, orang masih nanya gitu. Grup ada tuh, itu grup. Boleh inbox ke sini nanti aku share linknya. Ya itu dia ya. Jadi teman-teman sekalian, apa? Biar kita dapat informasi. Kadang saya random guys. Kalau kadang pagi saya live, nanti saya kasih nampak. Ini saya lagi live gitu. Karena pagi rencananya ini reaksi video. Nah itu juga banyak ilmu-ilmunya sambil reaksi video gitu kan. Aku boleh masuk grupnya nggak Bang? 1 juta. Kalau kursus ya, khusus 1 orang yang ini. Ini khusus 1 orang. Kalian nggak usah, gratis. Yang ini bayar 1 juta per pertemuan. Jadi ini dia nanti bayar ke aku 1 juta. Khusus yang ini. Kalian gratis. Cuma yang ini. Ya, cuma yang ini. Yang ini 1 juta per pertemuan. Yang lain nggak? Yang lain aman. Gratis, free. Itu per pertemuan 1 juta, belum per menit. Tapi setiap pengajian saya kalau dia ada per menit. Ini hari ini dia udah mendengar pengajian saya berapa menit nih? Per menit itu 300.000 kali aja. Kayaknya udah setengah jam deh. Kali aja 30. Kalilah sendirilah. Ya. Jadi khusus beliau ini. YT-nya apa Bang Ustadz? Ngaji Kala Asa. Ini kan nama channelnya Ngaji Kala Asa. Nama YouTube-nya Ngaji Kala Asa. Itu isi pengajian kita kalau udah terlambat. Atau udah ini ya. Gitu ya guys ya. Tapi kalau kalian mau bantu saya, sering-seringnya nonton di YouTube, biar lebih cepat berkembang. Nontonnya di YouTube, jangan di TikTok. Tapi terserah sih, pengajian itu nggak berharap pengajian saya itu nggak berharap kemajuan YouTube, enggak. Itu paham diri. Oh ya, aku ingin majuin YouTube-nya Ustadz, nontonnya di YouTube. Males capek bikin buat YouTube, enak nonton di sini, silakan, nggak jadi masalah. Nah gitu. Terserah, jadi aman. 2 sisi itu aman. Tergantung kesadarannya saja guys. Oke, doa dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma rzuqna ya Rabbi fahman nabiyina wa hifdal mursalina wa ilhamil malaikatil muqarrabina fil afiyati ya rahman rahimin. Allahumma rzuqna ya Allah rizkikan kepada kami fahman nabiyina pemahaman para nabi wa hifdal mursalina wa ilhamil wa hifdal mursalina dan hafalan para rasul wa ilhamil malaikatil muqarrabin dan ilham malaikat muqarrabin fil afiyati di dalam hati kami ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudiuka ya Allah hadiahkan kepada kami ma'allam tanah segala sesuatu yang belum kami ketahui. Fardudhu ilaina maka kembalikan pemahaman tersebut inda ihtiyaji ilaihi ketika kami membutuhkan. Wala tansina abada dan jangan pernah engkau lupakan selama-lamanya amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salim salatan kamilata wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqadha bihil hawaij. وتقضى به الحوائج وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم بوجه الكريم وعلى الوصابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Warahmatullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Oke. Room tarung bebas dimulai. Nah, kita tarung bebas ya. Jatuh. Bentar. Mana Akimoto-nya? Oi, menu yang tak dipilih. Link Saweria untuk apa, Bang? Uang rokok. Ya. Coba cek membal dulu nih kayak biasa. Cek membal. Halo. Aman. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Gila, menu yang tak dipilih. Oh ya. Ya, insyaallah. Suara Bang Moto kok nggak ada katanya. Bentar Kimoto. Ulang. Coba aku ganti soundnya. Coba ngomong. Tes. Coba teman-teman. Coba. Akimoto. Tes. Halo. Iya. Baru ada katanya. Aman. Oke, lanjut. Jadi kalau menurut aku ya istiqomah aja, Daman. Ya, pasti dong. Orang Jadi gini, apa ya teman-teman ya? Ya bukan, demi Allah bukan Yohanes 1:1 yang lamatin kita, tapi ya, ilmu-ilmu yang kayak gini nih yang lamatin kita nanti. Pahamnya kita terhadap agama itu yang dengan sendirinya itu membentengi kita dari usaha-usaha orang-orang yang coba menyesatkan pandangan kita terhadap agama ini, yang ingin mengalihkan cinta kita terhadap agama ini dengan suatu hal yang lain. Jadi karena salah satu bentuk sayangnya kita terhadap ilmu ini, dan kita nggak boleh egois, teman-teman. Kenapa nggak boleh egois? Kita nggak boleh pintar sendiri, kita nggak boleh selamat sendiri. Kalau teman-teman semua merasa ini sangat bermanfaat, ada gunanya, share. Entah ke teman, entah ke saudara, ke adik, ke orang tua, ke siapapun itu yang kalian sayangi, yang kalian ingin bareng-bareng kelak di jannah nanti berkumpul bersama-sama. Jadi semakin meluasnya, semakin banyak yang pinter, kita tuh nggak susah dikibulin orang, nggak susah dibego-begoin orang, dan kita juga berharap akan ada daman-daman yang lain gitu. Amin, itu yang perlu. Jadi bukannya saya menyalahkan ya teman-teman ya, bukan saya menyalahkan ya, tidak sama sekali. Boleh nonton yang banyak-banyak debat, boleh. Cuma ya harus diimbangi. Jadi harus diimbangi dengan apa? Kayak kita dagang, masa iya ngejual mulu, kapan belinya? Nah di saat yang kayak gini-gini nih, yang belajar agama kayak begini nih, di saat ini kita lagi ngumpulin modal. Kalau nggak dipakai di dunia lintas agama, kita pakai nanti di keluarga kita, di anak kita, dijelasin. Daman kan dua hal tuh sering jelasin. Nanti kalau kalian ditanya sama Oten, nanti kalau kalian menjelaskan ini ke anak kalian, nah itu kan titipannya dua tuh. Kalau nggak dipakai dalam dunia lintas agama, masih manfaat kok. Buat apa? Ke keluarga. Minimal ke diri sendiri. Jadi ini karena sangat kan bermanfaat. probabilitasnya gini ya Kimoto. Kalau ditanya Al-Quran kita nggak punya jawaban, berarti afirmasinya Al-Quran salah. Lanjut, kita memberikan ayat Bible untuk perbandingan. Oh, agama mereka juga salah. Apa kesimpulan anak kita? Dua-duanya salah, benar nggak? Jadi jangan heran, ini era gempuran agnostik sama
ateis, guys. Sekarang lagi era gempuran itu, jadi harus sadar sampai situ, guys. Belum lagi kawaris ya. Syi'i udah mulai melakukan pergerakan ini, guys. Belum lagi liberalis dan semuanya. Wah, kalian sering-sering lah nonton YouTube, lihat di YouTube itu. Liberalis semakin jauh sekarang. Itu, guys. Ngeri. Karena aku tadi bahas Al-Baqarah 210 kan. Semalam aku nggak bisa naik. Aku simak pas kiamat naik. Situ ada Neplos, ada Bang Objektif dan yang lain kan. Udah ada Tristan. Aku udah kirim ke Tristan. Nih Tristan, ini hal tambih. Kalau kamu tahu hal tambih, insya Allah kamu tahu itu jawabannya kemana. Nggak ada yang paham. Ya, apa ya? Terkadang saya juga nggak mau menyalahkan sih. Maksudnya gini, kamu jelasin dengan istilah-istilah itu percuma. Nah, karena ya, kayak ngebeo gitu loh. benar. Nanti kalau ditanya, ya udah yang kamu jelasin tadi istilah asing itu yang saya nggak tahu itu coba jelaskan. Bingung juga kan dia. Oh iya. Emang perlu pendalaman yang mendasar ya kita. Iya, kalau misalnya jadi kiamat, ya oke, saya nggak ngerti dengan istilah asing yang kamu bawakan di telinga saya tadi. Nah, coba sekarang kamu jelasin definisi yang kamu sebutkan istilah asing tersebut itu. Ya kalau aku selalu ada perbandingan dengan bahasa Indonesia kan. Nah, dalam bahasa Indonesia gini ya. Gitu. Tapi belum tentu orang lain punya itu kan. Iya, karena kamu paham posisinya. Bahkan bisa menjelaskan dengan kamu jelasin begini, saya minta coba jelasin ke saya yang lebih mudah lagi. Kamu bisa. Oh, mudahnya kayak gini. Intisarinya seperti ini. Garis benang merahnya seperti ini, red line-nya seperti ini, gitu kan. Oh, ya udah. Ya, Pak, boleh buat menu yang tak dipilih. Ada. Sabar. Doa aku selama ini, ya Allah, distensikanlah ini semua, terserah bagaimana jawabanmu sampai tamat An-Nas ya Allah, amin. Walaupun umur aku 80, aku udah ini kita kul a'udzubillahi binas ini terakhir. Enggak apa-apa. Aku mau distant soalnya. Makanya Bukannya ini ya. Bukannya kita ngelarang ya. Enggak, demi Allah teman-teman, enggak ngelarang. Mau nonton debat monggo silakan. Padahal benar. Enggak ada masalah. Akan tetapi jangan lupa kita juga punya kewajiban terhadap diri sendiri. Ada istilahnya badan kita punya hak loh untuk dikasih makanan rohani gitu kan. Iya. Ya caranya apa, ya udah belajar ngaji. Itu belajar ngaji sekali-sekali gitu. Karena nah ini ya mungkin apa ya, kalau saya salah saya minta maaf, tapi kalau menurut saya pribadi, ya ampun, belajar kristologi mah merem, serius. Apa? Belajar Islam susah, belajar kristologi itu merem, serius. Merem. Tapi belajar Islam yang ada, coba tadi itu dikasih apa tuh, ada alazi, ada man, ada ma gitu kan. Alazi buat dua hal, berarti mustarok, yang tidak berakal dan berakal, ma yang nggak berakal, man yang berakal gitu kan. Aduh, sekompleks itu gitu kan. Aduh, satu ayat aja itu nggak sepenuhnya itu 2 jam itu nggak bisa mencakupi atau memenuhi kebutuhan penjelasan satu ayat doang gitu loh. Jadi rugi sih kalau menurut saya sih. Nggak apa-apa, kita investasi waktu di sini. Saya sih senangnya alhamdulillahnya sama Daman, walaupun yang nonton under di bawah 100 tapi masih mau istiqomah gitu kan. Well, ya itu dia bagus-bagus aja sih kalau menurut aku sih gitu kan. Tapi ingat, setiap manusia tuh pasti punya titik jenuhnya. Nah, obatnya apa? Obatnya semangat dari teman-teman semua. Obatnya semangat dari teman-teman semua. Jadi gitu. Kalau merasa teman-teman ini, oh ini
apa yang diajarkan orang ini, apa yang diajarkan ustadz ini bermanfaat nih, share. Karena apa? Aku juga pengen dong ketika gua ngumpul itu ada istilah-istilah yang ketika gue lempar ini ke dalam tongkrongan, teman-teman yang lain tahu gitu kan. Ini harus gue ajak gabung sini biar paham. Jadi aku akan kalah dengan ini ya, gimana tuh? Ada hadisnya nggak? Ada ayatnya nggak? Aku kalah sama kaum itu. Aku kalah sama kaum itu. Aku lebih pilih ya udah aku diam. Enggak, gue yakin Imam Abu Hanifah tuh nggak hanya berhenti di situ, enggak itu koma itu nggak mungkin itu. Gue kasarnya ya, gue berani taruhan gitu. Nggak mungkin itu, mustahil itu. Sampai situ udah selesai. Nggak mungkin, mustahil itu. Terus gue ditentang banyak orang, ya terserah sih. Tapi makanya aku bilang aku akan kalah dengan orang yang nanya ada hadisnya nggak? Ya nggak bisa, emang nggak ada hadisnya, emang nggak ada ayat Al-Qur'annya. Tapi gue yakin yang ngasih makna juga nggak berhenti di situ, nggak sembarangan gitu. Yang ngasih pemahaman juga nggak sampai di situ. Dia melakukan kajian, dia ngambil satu rumus kenapa itu yang disimpulkan dengan begitu banyak kesimpulan gitu. Andai pun itu sebuah kesimpulan, tapi sudah melewati berapa syarat itu, saya yakin. Iya. Nggak mungkin itu langsung di ending begitu, di vonis langsung, selesai begini. Vonis aja nggak punya mungkin. Syarat vonis kan? Iya. Gimana vonis nggak ada syarat, gimana sih? Itu guys ya. Nah jadi fungsinya gabung di grup. Karena kalau pagi ataupun siang nggak tahu, ini saya kayak merutinkan ya, nggak tahu ya. Tapi hari ini emang kesel ya. Ini saya ceritain ya guys. Saya kesel sama diri saya. Saya semangat, diri saya nggak semangat. Kayak nggak didukung gitu. Kampret dah, kemarin aku udah overpower banget. Nggak didukung sama tubuh. Kesel aku. Sampai aku cerita sama seseorang. Gua kesel sama diri gua sendiri. Gua aja kesel sama diri lu, apalagi diri lu gitu kan. Iya. Pasti kesel sama diri lu sendiri gitu. Ada Anjo tuh. Anjo, kita udah lama gak ngomong Anjo. Jo, yuk ngomong santai Jo, yuk. Anjo, mana si Anjo nih? Kangen aku sama Anjo. Dia udah lama gak bertanya Islam. Ayo Jo, mana si Anjo? Terus. Apa jawabannya dia? Jawabannya dia ya kayak jawaban lu udah konfirmasi sama dia ya. Dia jawabannya gini, tubuh kamu paling tahu kamu. Itu emang tubuh kamu lagi ya, you know lah, dengan segala berita kan pasti cemas. Dah, kecemasan itu yang kayak ngeristat semuanya. Iya, makanya gue kalau udah kayak gitu nggak bisa gue marah gitu. Karena apa? Haknya tubuhnya Daman. Jadi memang tubuh lagi butuh itu. Ketika kita pernah nongkrong ya Mat ya. Terus kita makan gitu kan. Terus udah tuh kita selesai makan, jeda 2 jam kita pesen makan lagi gitu kan. Lu masih lapar, lu diobrol terus gue melo-melo lu begini. Enggak, emang tubuhnya dia mungkin lebih butuh nutrisi yang lebih gitu kan. Jawabannya nggak apa-apa, banyak orang nggak bisa tidur, bersyukur bisa tidur. Tubuh menyeimbangkan, bukan ngegembel. Wah, ini kayaknya konfirmasi ini adik abang. Konfirmasi ini adik abang. Enggak, wallah nggak ada itu. Nggak ada, belum ada ngechat itu tuh belum. Karena lagi sibuk beberapa hal. Ya. Hal apakah? Hal ataka adisum Ghasyah. Ataka hadisul ghasyah. Hal ataka, itu hal bukan hal tambih karena nggak ada ilahnya. Itu hal lil istifham. Bertanya ya. Apakah hal ataka, bagaimana jikalau kejadian ghasyah apa? Kiamat ya? Benar. Kiamat. Ya itu bertanya. Bagaimana kalau didatangkan kepadamu kiamat? Ya gitu ya. Ghasyah itu diambil daripada kata ghazwah ya. Bukan ghazwah. Ghisyawah. Nah, itu artinya kelenyapan. Bagaimana kalau datang kepadamu alam yang melenyapkan? Wah. Iya, makanya yang kemarin itu tuh
apa ya man ya? Kalau lu kerja capek, lu tidurin, besok pagi lu udah seger. Tapi kalau pikiran, lu mau bawa tidur, tetap aja begitu melek mata, pikiran masih ada. Bener aja. Bener itu. Memang wajar. Karena gua pun segitu stresnya. Apalagi ya lu gitu kan. Itu belum masalah internalnya yang kakak pertama belum ketemu kan. Udah ada info kan aku beritahu kan, belum aku kasih tahu kakak. Belum, kakak kedua yang terakhir udah ketemu, cuman yang pertama belum ketemu karena akses jalannya susah kata lu bilang gitu. Belum ada kabar. Tadi udah dijawab sama kakak, udah telepon polisi sana, udah ketemu, masih di camp pengungsian. Alhamdulillah, dua-duanya udah ketemu. Udah alhamdulillah, makanya aku udah senang ya. Udah ya senang dikit tapi ambruk lah. Apa ya, di balik kesukaran pasti ada kemudahan. Pak inna ma'al usri Ini nama penegasan itu. Aduh ya Allah. Penegasan. Jadi bilang, lu takut apa Indonesia? Masalah terus nggak ada penyelesaian.